ini akan menjadi kredibilitas dari Pak Erick Thohir ini akan menurun. Iya. Nah, pemecatan STY ini sudah direncanakan atau sudah memang menjadi harga mutlak atau harga mati bagi Pak Erick Thohir sendiri. Mungkin ada tekanan atau mungkin ada orang dalam lah yang tahu. Kita mohon maaf ya. Jadi saya ada sedikit kecurigaan, ya bilanglah ada permainan di dalam PSSI sendiri. Mungkin sudah mulai mau mengganti STY. Ya sebenarnya ya. Iya, sebenarnya dieksekusinya di sana. Iya. Cuma Pak Erick Thohir kemarin bilang ada 3 kandidat. Ya ada 3 kandidat. Sudah di interview dari Eropa dibilang. Yes. Kembali lagi di Markas Podcast. Sintayong dipecat, Wadi. Kita pasti akan membahas Sintayong kali ini, di mana Pak Erick sudah memecat Sintayong. Bagaimana Bung Wadi? Komentarnya nih. Saya sudah tidak bisa berkata-kata. Ya sungguh dramatis ya. Padahal kita berharap semua Sintayong menyelesaikan tugasnya sampai terakhir ya. Setidaknya target dari PSSI atau perjanjian dari PSSI sendiri. Nah, kontrak-kontraknya ya, komitmennya. Ya. Tapi di tengah jalan diputus. Nah, ini sungguh berdampak bagi kita semua ya. Sungguh kaget juga shock. Padahal emang sih dari beberapa hari sebelumnya udah banyak ada rumor-rumor bahwa dia akan diganti, tapi dari esko gitu kan. Kenapa secepat ini gitu aja ya kan? Iya. Seharusnya kalau secara profesional kita selesaikanlah dulu sampai habis, karena ini menjadi menjadi sebuah kayak bumerang pisau tajam buat Pak Erick Thohir sendiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena begini, jika pengganti dari STY tidak bisa menyelesaikan target atau lolos Piala Dunia, ini akan menjadi bumerang bagi Pak Erick Thohir sendiri. Karena apa? Karena yang akan diserang bukan pelatih baru yang akan diserang kan Pak Erick Thohir. Nah, karena mengganti situasi dengan kondisi yang ya kita tahu sendiri kan gimana. Nah, kalau ini akhirnya gagal, ini akan menjadi kredibilitas dari Pak Erick Thohir ini akan menurun. Nah, ini mohon maaf ya. Jadi saya ada sedikit kecurigaan, ya bilanglah ada permainan di dalam PSSI sendiri. Mungkin netizen juga udah pada yang tahu kan ya. Seandainya ini gagal, Pak Erick Thohir mundur, Pak Erick Thohir ini akan dicerca habis-habisan nih oleh netizen kan. Yang dampak yang terjadi adalah pemutusan dari atau pemecatan dari Erick Thohir itu sendiri. Dan akhirnya kita kembali lagi akan mencari pengganti yang baru. Apakah yang terbaik? Orang dalam lagi masuk, ya kembali lagi seperti yang di podcast sebelumnya saya bilang, masa kelam kita akan kembali lagi. Dan semoga aja ini tidak terjadi ya. Jadi mungkin pemecatan STY ini sudah direncanakan atau sudah memang menjadi harga mutlak atau harga mati bagi Pak Erick Thohir sendiri. Mungkin ada tekanan atau mungkin ada orang dalam lah yang tahu. Kita cuma mengandai-andai, cuma berspekulasi kanan kiri. Jadi hanya Pak Erick Thohir dan pengurusnya saja yang tahu. Tapi karena Pak Erick pemecatan di tengah jalan ini karena mungkin dari segi komunikasi gitu mungkin agak kurang. Ya, ada beberapa statement yang menyatakan bahwa ini pemecatan terjadi ya karena komunikasi dari STY ke pemain, adanya kisruh di dalam pemain setelah waktu melawan Cina. Sebelum melawan Cina itu ada beberapa pemain sehingga Eliano dicadangkan, sehingga ada Tom Haye dicadangkan. Eliano tidak dipasang dalam skema permainan, terus Sandy Walsh dicadangkan, sehingga akhirnya kita mengalami kekalahan dan berdampak pada pertandingan waktu melawan Jepang. Dan ada juga sehingga kapten kita
Bang J mengadakan rapat di dalam rapat sendiri dengan pemain-pemainnya sebelum melawan Arab Saudi sehingga kita menang melawan Arab Saudi. Nah, ada yang berspekulasi seperti itu. Iya. Jadi ternyata Pak Erick Thohir itu setelah melawan Cina sudah mulai mau mengganti STY. Ya sebenarnya ya. Iya, sebenarnya dieksekusinya di sana. Iya. Cuman karena melihat keterbatasan waktu waktu itu kan, karena setelah Cina itu hanya hitungan hari, mungkin berapa hari untuk next berikutnya kan. Ya. Jadi berpikir dia untuk mengeksekusi. Nah, ya kan? Nah, ada juga yang berspekulasi bahwa kegagalan AFF. Itu menurut saya enggak sih. Iya, kalau misalnya kegagalan AFF itu kalau itu memang ya hanya sebatas itu, buat apa Pak kita memainkan U22? Yeah. Buat apa kita mentargetkan STY dalam kontrak itu hanya di Piala Dunia? Kan di kontraknya nggak ada urus juara AFF. Apakah ini memang untuk senjata mematikan STY? Kita juga kurang tahu, karena ada banyak sekali spekulasi atau pendapat dari berbagai hal terkait dengan pemecatan STY. Iya, tapi saya rasa sih bukan karena AFF ya. Ya. Tapi ada juga, kalau saya juga masuk logika loh. Ya mungkin prosesnya itu artinya kan Pak Erick sendiri kan sudah memberikan penjelasan. Kembali lagi hanya Pak Erick Thohir dan tapi stafnya kan dia memang ada beberapa hal yang mungkin mau menjelaskan secara sedikit gitu loh ke Pak Erick Thohir, kan bilang bahwa komunikasi kurang, terus minim taktikal yang dibilang kan, ya, minim taktikal, terus keras kepala, gitu. Dan juga sebenarnya itu di tubuh timnas itu antara pelatih itu sama pemain juga tidak kondusif. Nah jadi ya mungkin intelijen Pak Erick Thohir juga kan, di samping juga Erick Thohir pasti saya yakin juga mungkin pemain-pemain itu satu-satu ditanya mungkin kan. Ya bisa jadi kan seperti itu, artinya dia menilai seperti apa. Makanya berhubung Sintayong ini pas dengan evaluasi tahunan, ya disinilah dieksekusi ya kan. Iya kan. Cuman memang sih kalau dibilang Sintayong itu tidak mau membuat timnas itu tidak baik juga enggak. Iya. Artinya selama ini dia membuat sejarah bahkan, ya kan? Iya. Sejarah kita ya dibilang itu bukan prestasi, kalau menurut saya itu prestasi. Prestasi dong itu pasti kan, peningkatan peringkat dunia kan, lolos kita sampai ke Piala Asia ya, bahkan tembus tembus grup lewat dari grup tanpa 16 besar ya. Jadi dari kualifikasi langsung lolos, jadi sampai kita ke semifinal, hampir juga lolos di Piala Dunia. Iya, sekarang kan peringkat 3. Maksudnya Olimpiade. Ya. Jadi itu kan prestasi walaupun tidak mengangkat trofi kan. Walaupun prestasinya bukan berbentuk piala kan. Iya, benar. Prestasinya adalah peningkatan kualitas itu kan jadinya kan. Di samping itu juga kita nggak tahu dari dalam tubuh PSSI ya. Karena tidak ada keterbukaan sama sekali dari Pak Erick Thohir, dari STY sendiri belum mengeluarkan statement. Hanya yang saya sampaikan tadi itu aja yang statement dari Pak Erick Thohir kan ya. Iya, hanya itu. Jadi Pak Erick Thohir hanya bilanglah abu-abu mengeluarkan statement. Jadi main aman. Iya, main aman. Terus dari STY juga sendiri belum ada, sampai sekarang kan belum ada ngomong sesuatu kan. Ya. Jadi diam aja. Terus si manajer kan Pak Marji itu yang langsung ketemu sebelum Pak Erick Thohir memutus kontrak di jumpa pers itu kan. Iya. Ya itu kan secara formal aja, artinya Sintayong memberikan statement ke Pak Marji ya, bukan ke media ya. Artinya ke Pak Marji, artinya ya semoga timnas Indonesia kedepannya mampu masuk Piala Dunia kan begitu ya. Itu kan statement ya. Jadi seperti saya bilang tadi masih abu-abu ya, kan, masih abu-abu. Biasa main aman itu. Siapa tahu di dalam itu kan dia defend juga kan, ngomong kenapa saya kan pasti ada lah. Ya, jadi maksudnya saya adalah statement dari STY ke publik itu kan nggak ada. Jadi kita nggak tahu, cuma menerka A, B, C. Kita tahu dari media sini, media sana. Iya. Ya kan, dari memang statement dari pengurus PSSI juga, dari statement Pak Erick Thohir. Ya masih kayaknya masih abu-abu, belum terpecahkan plong gitulah sampai sekarang. Oke lah.
mau tidak mau kita harus menerima ini. Ya jelas. Ya kan? Kita mau nggak mau kita sebagai pecinta dan pendukung timnas harus menerima langkah-langkah PSSI karena ya ini karena sudah dipikirkan matang, pasti udah dipikirkan matang bagaimana kelanjutannya. Ya seperti balik lagi seperti saya bilang tadi, kalau ini menurut saya ya sebagai pencinta sepak bola ya, penikmat penikmat sepak bola, jadi ini menjadi bumerang bagi Pak Erick Thohir. Ya saya takutnya adalah jika ini gagal, yang kena pasti Pak Erick Thohir itu sendiri. Padahal Bung Adi tidak mengharapkan Pak Erick Thohir itu dicerca atau dibully lah di media kan, atau di medsos gitu. Iya, saya pengen Pak Erick Thohir ini memegang teguh pendiriannya, ingin memajukan sepak bola Indonesia. Benar. Karena saya lihat hanya Pak Erick Thohir dari dulu ya, hanya Pak Erick Thohir yang kayaknya memang benar-benar mau Indonesia maju. Iya. Benar. Karena saya nyata sekali melihat dari program dari zaman dulu sampai sekarang baru saya merasakan euforia, benar-benar euforia sepak bola. Iya. Dari saya lahir ya. Bukan saya lahir, dari saya tahu bola. Iya benar. Artinya Bung Adi kan takut kalau misalkan Sintayong itu malah keputusannya ini menjadi bumerang dan dicerca banyak orang. Erick Thohir. Erick Thohir dicerca banyak orang dan dia akhirnya dilengsarkan atau lepas dari PSSI. Ketakutannya seperti itu. Kalau saya menurut siapa lagi yang bisa ganti? Iya sih, memang Bung Toel, nggak mungkin kan? Itu nggak keluar loh statementnya sekarang. Ya, kayak gini dia nggak keluar. Saya cari tuh. Nggak ada. Di mana aja tuh? Nggak ada dia. Nah ini juga saya nggak tahu. Maksudnya kan dia seneng nih maksudnya nih. Tapi belum keluar loh. Biasanya Akmal juga belum ngeluarin. Iya. Saya ngeliat di media belum ada statement dari. Yang kebanyakan ya dari pro STY. Iya. Seperti kita ini kan. Iya. Sebenarnya pro, tapi mau nggak mau ya kita lebih pro ke PSSI. Ya kalau saya siapapun nanti pelatihnya, saya tetap akan nonton terus. Sepanjang itu masih menuju ke arah positif. Ya kan. Walaupun negatif saya hanya tonton saja, mungkin tidak banyak komentar, mungkin ya hanya pasti saya tonton tetap. Iya. Oke Bung Adi, mudah-mudahan artinya semua berjalan lancar ya. Siapa sih yang nggak pingin Indonesia masuk Piala Dunia ya kan? Ya saya pegang teguh apa yang diharapkan artinya, kita semua, apa yang program Pak Erick Thohir ya saya ikutin, saya dukung gitu loh. Semoga keputusannya ini baik bagi kita semua, bagi timnas terutama. Kalau dibilang kecewa mundurnya STY, saya kecewa. Bukan mundur, dipecat. Iya, bukan pas saya dipecat. Dipecatnya STY karena pemecatan ini kalau saya bilang jeleknya kasar ya. Kasar lah. Nggak bagus karena dia masih di top performnya tidak sebenarnya. Kayak jeleknya bilang tidak beretika kalau saya. Iya. Top performnya. Hanya tapi kita kalau dilihat dari kesalahan ya AFF enggak itu saya yakin. Terus kalau misalnya memang kondusif di dalam ya kita kan bisa omongin bersama. Seharusnya kan kayak gitu. Iya, kalau ngomongin masalah kondusif atau karakter Sintayong itu tidak bisa dikasih saran. Ya. Dikasih pendapat keras kepala yang seperti tadi Bung Adi bilang. Ya mungkin itu yang membuat jengkel juga. Ya, tapi kan bukan berarti Sintayong mengintervensi harus begini, bukan begitu kan? Artinya tidak mungkin terlalu kagum mungkin ya. Tapi kan saya lihat Sintayong itu orangnya menerima masukan. Contoh buktinya mereka waktu lawan Arab Saudi kan mereka pemain-pemainnya melakukan rapat intern sendiri kan? Internal. Iya, internal sendiri. Toh formasinya mereka yang itu dipakai. Jadi gaya main mereka akhirnya kan. Jadi kan STY udah silakan dengan gaya pemain mereka kan buktinya menang. Tapi ya begitu lagi, itu juga termasuk keras kepala Sintayong. Karena kan setelah mungkin disekongkolin oleh semua tim pemain maksudnya, baru dia mulai luluh gitu kan. Tapi kan dasarnya udah keras kepala sebenarnya. Ya mungkin itu ya, kita kan hanya cuman tapi kan
ya kita seharusnya kan seharusnya sebagai kita organisasi, apalagi PSSI organisasi besar, seharusnya melakukan kinerja yang profesional. Ya mungkin ini kalau menurut saya ini nggak profesional. Karena kenapa hanya nggak gamblang lo dijelaskan gitu, hanya menjelaskan secara, jadi kan banyak pertanyaan-tanya kan, apalagi memberikan statement dari statement pemecatan ini dalam situasi kegaduhan. Ibaratnya kan kita bilang gaduh kan ini karena kita kalah di AFF dia sampai ke final, final kan. Momennya itu pada saat kalah AFF. Iya, momennya juga dipecat, tapi saya yakin itu bukan masalah itu sih. Masalah antara komunikasi sebenarnya itu. Oke Bung Adi, sudahlah, kita harus dukung PSSI. Ya, tetap dukung. Ya, kita dukung PSSI. Mudah-mudahan keputusan Pak Erik itu tidak salah. Benar. Karena kita ingin PSSI itu atau timnas kita itu masuk ke Piala Dunia kan, meningkat ya. Oke, sekarang untuk pelatih. Nah, ini seru nih. Karena kan netizen ada yang A B C D E F G A sampai Z kan, mungkin kan si ini si itu si ini si itu ya, makanya jadinya nggak sabar sampai tanggal 11 kan? Tanggal 11. Ya. Pak Erik bilang tanggal 11 dia akan datang dan tanggal 12 akan diumumkan. Ya kan? Sekalian dia tour apa namanya? Tour ya, melihat situasi lah gitu. Ya. Tour di stadion mengenal Indonesia. Kalau menurut Bung Adi nih, ya, kita ikutilah seperti netizen lain. Mengira-ngira. Ya kan? Apalagi Bung Adi di kan artinya sudah, ya mungkin sudah punya pemikiran si ini gitu kan. Kalau tadi Bung Adi siapa kira-kira Bung Adi? Mungkin kalau Bung Adi yakin boleh sebut satu, kalau masih ada pemikiran yang lain 2 boleh. Kalau saya udah jelaskan dari statement Pak Erick Thohir kemarin bilang ada 3 kandidat. Ya ada 3 kandidat. Sudah di interview dari Eropa dibilang. Terus Belanda ya, itu spesifik banget. Jadi kemarin saya menerka-nerka sebelum ada dari sebuah wartawan Italia yang terkenal. Oh, si Fabrizio Romano. Ya, itu menyatakan bahwa Patrick Kluivert. Patrick Kluivert. Kalau saya bilang nih teman SpongeBob. Itu Patrick. Terus awalnya saya nggak mungkin ini gitu. Sebelum siapa namanya? Fabrizio sebelum Fabrizio mengeluarkan statement, saya awalnya ke Luis Van Gaal atau Van Bronckhorst awalnya. Giovanni Van Bronckhorst. Nah, balik lagi dari 3 dibilang Pak Erick Thohir ada 3 kandidat, hanya 1 yang datang diundang waktu hari Natal. Hanya 1 yang datang dan hanya 1 ini yang ingin banget. Dan setelah saya lihat kalau Van Gaal udah nggak mungkin, karena dia kayaknya punya kayak jadi pengurus di Ajax. Iya. Terus Van Bronckhorst udah nggak mungkin. Giovanni Van Bronckhorst. Karena dia tuh nganggur juga ya. Iya. Akhirnya saya kayaknya antara 2 ini gitu saya. Giovanni sama Patrick. Sehingga tercetuslah berita. Saya belum ada beberapa menitnya dulu. Saya scroll saya itu hampir berapa jam itu saya nyari berita itu aja. Iya. Akhirnya muncul dah Patrick Kluivert. ya temannya SpongeBob Kluivert itu. Dia, dan kalau dia sudah menyatakan bahwa si A akan menjadi ini, udah yakin, udah 90%. Si Fabrizio. Iya, sudah 90%. Iya, benar. Patrick Kluivert. Nah, gini, kalau kita mengerucut ke Patrick Kluivert. Ya. Itu historinya kan sebenarnya dia tuh ada histori yang tidak menyenangkan sebenarnya. Iya. Dia ada skandal masalah judi gitu ya, utang gitu. Kalau saya, apa itu berpengaruh? Kalau isu itu benar, apakah itu berpengaruh dalam dia? Berpengaruhnya seperti ini ya kan jadinya. PSSI zaman dulu itu hancur lah, bilang jeleknya bobrok lah. Itu terkenal kenapa?
judi, ya, mafia, ya sudah pasti itu kan, ya kan, pengaturan skor, ya itu mafia lah juga. Ya. Dan Patrick Kluivert punya hal yang negatif di situasi yang sama. Dia judi, dia juga pengaturan skor. Dulu. Iya. Isunya. Iya. Oke, terus dia punya skandal, karena dia terlilit hutang punya skandal dengan mafia. Jadi pasti berefek. Jadi para netizen, contohnya saya juga. Jadi punya berspekulasi gitu loh. Apakah ini ada apa-apanya, ada tanda-tandanya ya PSSI ini memilih Patrick Kluivert ini menjadi pelatih Indonesia. Iya. Itu. Dan kedua, itu dilihat dari histori ya. Kalau dari historinya sepak bola, dia cuma bagus jadi pemain saat di Barcelona. Ya. Tapi menjadi pelatih, dia memiliki CV yang kurang lah. Saya bilang nggak A lah. Jadi orang pelatih dia nggak bagus-bagus amat. Cuma dia sebagai asisten pelatih Van Gaal aja yang bagus. Waktu itu di Belanda kan? Di Belanda ya. Ya. Selain itu kan nggak ada yang bagus. Nggak ada pencapaian yang bagus untuk seorang untuk Patrick Kluivert jadi seorang pelatih. Jadi itu. Dan saya jadinya ya gimana ya? Ya kecewa. Kenapa Patrick Kluivert? Oh ya, sedikit ada keraguan di situ. Keraguannya di situ. Karena satu histori dari dia sendiri, terus bagus. Dari CV kepelatihan juga dia masih mending Giovanni berarti kan, Giovanni Van Bronckhorst karena terakhir dia Besiktas loh. Iya. Dia Besiktas. Kalau Louis van Gaal ya bagus. Udah pelatih. Nah, sayangnya dia ini adalah pelatih yang sudah berumur, udah uzur 73 kalau jadi nggak punya motivasi untuk untuk bola tuh udah kurang pasti umur gitu kan. Mending dia pengurus kan. Iya. Seperti sekarang dia pengurus Ajax. Ya, sudah. Nah, untuk ya udah Bung Adi tadi menjabarkan bahwa kualitasnya melatih nggak terlalu bagus. Itu dihitung dengan prestasi. Ya, B- kalau saya. B- ya. Kalau saya jadi dosen hampir C kan. B-. Hampir C. Jadi kalau begitu nanti untuk melatih tim kita, timnas, dia hanya bisa berbahasa Belanda itu aja dia. Bahasa Inggris pasti bisa. Ya, iya sih. Ya cuman dia lebih dekat dengan pemain. Nah, jadi gaya permainan Belanda apakah bisa diterapkan? Apakah yang kedua kan tadi bilang kita kecewa sama STI karena komunikasi. Jadi dia lebih gampang berkomunikasi. Ya. Plus ditambah bahasa Inggris aman lah ya. Iya. Ada tim lokal kita, pemain lokal kita juga bisa bahasa Inggris ya. Oke Bung Adi, mudah-mudahan keputusan keputusan Pak Erick Thohir semua berjalan lancar. Ya. Dan kita pastikan. Tapi sepertinya harus masuk Piala Dunia ya. Nah gini sekarang. Apa itu? Udah nggak ada lagi yang namanya proses kalau saya. Kalau menjabat sebagai pelatih yang baru ini, namanya proses sudah nggak ada lagi. Karena prosesnya semua udah dialihkan ke STI, sudah dikasih jadi. Ya mungkin prosesnya seperti match kan chemistry mungkin. Ya prosesnya kan itu. Jadi kita harus berproses. Ya memang udah ada lagi dari nol ya. Iya nggak ada lagi, udah dikasih jadi nih. Naturalisasi pemain yang bagus udah dikasih warisan kan? Iya udah dikasih warisan yang bagus, nggak ada lagi yang namanya berproses. Jadi ini paling tidak dia cuman nggak ada lagi yang ngelak-ngelak ya kita nggak ada. Harus sesuai dengan gimana perjanjian kontrak dengan STI. Piala Dunia harus lolos Piala Dunia. Kalau nggak lolos Piala Dunia, jangan Pak Erick Thohir-nya yang dipecat, Patrick Kluivert-nya yang dipecat. Saya yakin juga perjanjian kontraknya paling itu. Ya. Sampai kualifikasi Piala Dunia. Kalau kamu bisa mengantarkan Piala Dunia, lanjut. Kalau enggak, selesai pasti itu. Satu hal lagi, ada berita juga nih, mungkin Bung Tangpas tahu. Apa itu? Bahwa bulan Februari itu pengurus PSSI dan Erick Thohir itu ke Belanda nyari Van Gaal. Untuk apa? Nah itu juga saya kurang tahu. Apakah jadi dirtek? Jadi dia kepalanya, jadi yang latih tim dia di kepalanya aja.
Patrick Kluivert jadi bawahannya. Patrick Kluivert dari pelatih. Ya, jadi dia jadi Dirtek. Van Gaalnya dari Dirtek. Nah, ada kemungkinan seperti itu. Dulu juga isunya gitu kan, Dirteknya Louis van Gaal. Isunya seperti itu. Iya. Ya dapat beberapa baca dari media-media ada yang bilang seperti itu. Luar biasa nih kalau memang itu benar terjadi, ya jadinya kan paling tidak Kluivert kalau buntu pun otaknya untuk ngeracik timnas, dia masih bisa solusi dengan berkoordinasi dengan Louis van Gaal kan. Ya dulu mereka itu pernah jadi bersanding kan. Ya, pernah gitu di Belanda kan. Oke, Bodi, terima kasih penjelasannya luar biasa ini. Mudah-mudahan itu semua. Pokoknya gini, lah. Kalau menurut saya siapapun pelatihnya, mau Patrick Kluivert mau siapa, saya tetap kok nonton. Iya. Ya, kalau saya gini, siapapun pelatihnya harus bisa. Mungkinnya saya tonton terus, saya dukung terus timnas. Walaupun tidak ada yang bisa menjamin ya. Iya. Tapi harapan saya dia harus masuk Piala Dunia. Harus, kalau saya memang harus. Kalau enggak ya selesai. Jangan ingat netizen, jangan Pak Erick Thohir yang disalahin. Ya Pak Erick Thohir itu kan hanya dia berhak mengkritik Pak Erick. Ya berhak mengkritik Pak Erick Thohir, tapi jangan sampai Pak Erick Thohir berlengser dari PSSI. Gawat loh. Serius gawat kalau Pak Erick Thohir. Nah, nanti lagi kita di dunia kelam. Saya malas sekali malah tambah. Aduh, nggak tahu harus ngomong apa. Oke, Bung Adi. Siap. Terima kasih penjelasannya. Ya mungkin kita akan bahas lagi yang lain. Oke, siap. Masih seru soalnya. Sampai sekarang saya masih udah update terbaru. Iya pastinya, saya juga. Apalagi nih juga telepon gini ya kan. Kita cari orang Jakarta. Bagaimana gitu. Oke, saya Tanghas. Saya Adi. Ciao. Ciao.